Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Akhir-akhir ini terjadi perdebatan di kalangan masyarakat tentang ilmu dan teknologi kaitannya dengan agama. Sebagian kalangan mempertanyakan soal dukungan agama pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya, apakah jika ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains sudah maju, agama masih dibutuhkan. Sebagian kalangan juga merasa jika agama itu menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu agama yang sering mendapat pertanyaan adalah agama Islam. Sebagai agama, meskipun secara fundamental menganggap penting kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun pada level praktis oleh para pemikir dan sarjananya, Islam dianggap digunakan untuk menghambat ilmu pengetahuan. Jika ada temuan sains, misalnya soal cloning, artificial intelligence, dan lain sebagainya, agama langsung bersuara bahwa temuan-temuan tersebut dianggap melawan agama. Cloning dan artificial intelligence dianggap berbahaya untuk eksistensi agama bagi para pemeluknya, sebagai misal. Pertanyaan serupa juga menyasar pada Islam. Mulai sesi ini dan mungkin pada bulan puasa nanti, saya berusaha untuk melihat bagaimana ilmu pengetahuan dibentuk dan berkembang di dunia Islam. Sejak kapan ilmu pengetahuan di dalam Islam itu mulai berkembang? Prosesnya seperti apa dan siapa saja yang terlibat? Apakah dikembangkan hanya oleh ilmuwan Islam atau ada keterlibatan dari pihak lain? Sudah barang tentu di dunia Islam yang namanya ilmu secara konsep memang sudah disinggung baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Kedudukan ilmu sangat tinggi di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mewajibkan kita untuk belajar ilmu atau mencari ilmu sampai ke negeri Cina misalnya. Namun bagaimana sesungguhnya proses pencapaian peradaban dan keilmuan di dalam Islam yang pernah berada dalam puncak sejarah dunia? Mari kita mulai dengan proses dari dalam Islam sendiri. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, penyiaran Islam dilanjutkan oleh para sahabat, generasi sahabat hilang dilanjutkan oleh para pengikut sahabat atau tabi'in, dan generasi pengikut tabi'in hilang dilanjutkan oleh tabi'in atau mereka yang mengikuti tabi'in. Selama 3 atau 4 kurun generasi itu biasa disebut dengan masa formasi dan perkembangan Islam awal. Islam adalah ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah dan merupakan ajaran yang sempurna di mana di dalamnya berisi segala aspek kehidupan manusia dari hal-hal yang menyangkut ritual agama sampai hal yang sifatnya kehidupan sehari-hari, misalnya terkait dengan masalah sains dan teknologi. Sebagian umat Islam meyakini bahwa Al-Quran memuat segalanya, karenanya segala hal dan apapun bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Dalam mereka adalah Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Pada hari itu telah aku atau kami sempurnakan bagimu agamamu. Mereka, kalangan ini memaknai ayat ini sebagai bentuk kesempurnaan Islam. Sebagian umat Islam yang lain menyatakan bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang prinsip saja. Mereka ini berpendapat jika Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, bukan kitab hukum, dan lain sebagainya. Mereka memaknai al-yauma akmaltu lakum dinukum dengan pandangan jika pada hari itu pewahyuan Al-Quran sudah sempurna sebagai penyempurnaan Islam. Sebagai agama, proses keterbentukan Islam sebagai ajaran sudah selesai. Karenanya untuk mereka yang berpendapat yang terakhir ini, tumbuhnya sains dan teknologi di dalam Islam itu terkait dengan faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah Islam mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi dilihat dari pesan-pesan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Faktor eksternal adalah perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam itu tidak lepas dari interaksi orang-orang Islam dengan dunia luar. Ketika Islam ekspansi, maka para pemimpin Islam bertemu dengan berbagai kelompok atau bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Para sejarawan mengatakan jika masyarakat Islam di Mekah dan Madinah adalah masyarakat campuran atau fusion antara para warriors, prajurit, tradisi kesukuan atau tribal community, dan juga tradisi pedagang urban. Bagaimana masyarakat yang seperti ini lalu membutuhkan sains dan teknologi? Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Mengapa mereka bisa melakukan apropriasi
naturalisasi dan ekspansi sains, kedokteran, matematika ke dalam diri mereka. Salah satu alasan yang bisa dikemukakan di sini adalah mereka, umat Islam, merasakan bahwa itu semua dilakukan karena ada yang disebut dengan istilah practical benefit. Ada keuntungan yang praktis. Apa itu maksudnya? Sains, teknologi, kedokteran, dan sebagainya itu memiliki manfaat praktis, berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari. Apa buktinya? Buktinya adalah ilmu-ilmu yang paling awal yang dipelajari oleh umat Islam periode awal adalah kedokteran, astrologi, dan kimia atau alkemi. Ilmu kedokteran dipelajari lebih dulu karena ilmu ini digunakan untuk menjamin kesehatan bagi para penguasa, raja, dan keluarga mereka. Astrologi dipelajari untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan bintang-bintang dalam merencanakan ekspansi militer. Kemudian kimia dipelajari lebih dulu karena kimia bisa membawa keuntungan ekonomi untuk mensuplai simpanan emas pada keluarga raja. Pendiri dinasti Umayyah memiliki dokter dan juga astrologer atau peramal bintang. Kedua mereka beragama Kristen yang belajar dalam tradisi Syriak dan Yunani. Seorang pangeran dinasti Umayyah diklaim telah dikirim ke Mesir untuk mempelajari kimia dan mempromosikan penerjemahan naskah-naskah Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini terjadi pada abad 7 Masehi. Selama ini orang beranggapan bahwa dinasti Umayyah tidak memberi sumbangan pada keterbentukan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam dunia Islam. Mereka menganggap pihak yang berjasa adalah pihak dinasti Abbasiyah. Ternyata tidak sepenuhnya benar. Sejak dinasti Umayyah, upaya pembentukan sains dan teknologi serta kedokteran dan lain sebagainya itu sudah dimulai melalui penerjemahan teks-teks Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain buku-buku teks Yunani yang terkait dengan kedokteran, astrologi, dan kimia pada masa dinasti Umayyah juga diterjemahkan teks-teks filsafat dari Yunani, sumber-sumber kebijakan dari Persia serta India, dan juga mulai dialihbahasakan. Memang jumlah teks-teks kedokteran, astrologi, dan kimia dari bahasa Yunani pada masa dinasti Umayyah tidak terlalu banyak yang diterjemahkan. Namun tetap ada, dan itu sebagai tonggak awal. Ini semua bisa dikatakan sebagai jejak awal pembentukan sains dan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Lalu perkembangan sains dan teknologi mengalami perkembangan pesat sejak dinasti Abbasiyah berkuasa, menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah yang memiliki ibu kota di Baghdad adalah dinasti yang memperluas bangunan sains dan teknologi di dalam peradaban Islam. Melalui apa? Melalui jalan penerjemahan sumber-sumber ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains asing, yakni Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Sebagai catatan, motivasi pembangunan sains dan teknologi pada masa awal Islam abad 7 Masehi misalnya, ternyata menurut sejarawan bukan didorong oleh semangat keislaman belaka, namun lebih didorong oleh kepentingan praktis. Semua ilmu-ilmu yang berguna untuk menyelamatkan dan memperkaya para pemimpin dinasti Islam masa itu adalah ilmu yang paling awal yang mereka bangun dan pelajari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.